Halo Sobat Finansialku, kembali lagi berbagi kisah inspirasi bersama finansialku.com. Sobat Finansialku, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Robi Kristi, CFP dari finansialku.com. Nah, kali ini nih kita ada yang berbeda dari biasanya. Biasanya kan kita dengar kisah sukses dari kompilasi video. Namun kali ini kita mau dengerin kisah sukses langsung dari orangnya sendiri. Kira-kira penasaran gak sih? Kita ambil kisah sukses ini dari Sobat Finansialku yang mau berbagi inspirasi di sini nih. Beliau punya background yang mengawali karir ya di awal hanya dengan gaji pertama mulai dari 1,5 juta rupiah ya. Namun sekarang nih sudah naik sampai 16,5 kali lipat ya, jadi di sekitaran 25 juta. Keren banget kan? Wah, perjalanan yang dilalui pastinya nggak mudah ya. Langsung aja saya panggilkan seorang Sobat Finansialku, Ramadan Primantara. Selamat sore. Wah, ini luar biasa nih ya Bro Rama, backgroundnya udah langsung back to nature ya. Lagi di mana nih Bro? Biar teman-teman nggak penasaran nih. Oke, saya berada di lapangan geotermal di daerah Gunung Salak, Jawa Barat, Bogor, Sukabumi. Banyak banget nih yang penasaran nih ya Bro Rama ya. Banyak orang yang berpikir kalau gaji besar tuh pasti instan ya kan. Wah, privilege lah satu dan lain hal. Terus kuliah bisa langsung dapat penghasilan yang besar ya. Memang ada sih yang seperti itu, tapi kan nggak semuanya kayak gitu ya Bro ya. Ada perjuangan besar di dalamnya. Hal itu pun dialamin kamu ya tentunya. Boleh cerita nggak sih awal mulanya Bro Rama mengawali karir yang tadinya cuma gaji 1 koma sampai yang sekarang di 2 digit ini? Silakan. Pas waktu kuliah, lulus tahun 2008 ya pada waktu itu, dan waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan karirnya itu setelah kuliah itu sebagai technical sales engineer. Pada waktu itu saya lulus kuliah, kerja di situ 4 bulan, kemudian saya melanjutkan karir sebagai engineer, di mana background saya memang kuliah di teknik perminyakan ya, salah satu universitas di Jakarta, universitas swasta. Terus kemudian saya bekerja sebagai reservoir engineer atau petrol engineer pada waktu itu 4 tahun. Di tahun kedua saya bekerja, saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah saya di bidang yang sama di Bandung, di ITB. Lulus kuliah itulah mungkin ya awal dari tawaran bekerja yang lebih baik. Terus sampai saya pindah lagi di salah satu perusahaan offshore di daerah Madura. Cuman saya berbasis di Jakarta sebagai drilling engineer. 3 bulan di situ, kemudian saya dapat tawaran untuk pindah kembali ke perusahaan berbasis di Amerika. Cuman saya dapatnya di daerah Riau, di Duri, namanya Chevron. Pada waktu itu sebagai drilling engineer. 2 tahun di situ, kemudian saya dapat kesempatan untuk dipindahkan ke Jakarta kembali untuk bergerak di bidang panas bumi, yang dimana sampai sekarang ini saya masih berada di lapangan yang sama, namun hanya ganti kepemilikan menjadi namanya Star Energy. Itulah karir saya. Wow, luar biasa banget ya. Kita flashback lagi nih ya. 12 tahun yang lalu, berarti kurang lebih tahun 2009 ya. Dirimu mengawali karir di bidang pengeboran sumur panas ya, sebagai technical sales engineer. Boleh cerita dikit nggak sih? Kira-kira bahas apa sih bidang ini? Terkait dengan bidang pengeboran sumur panas bumi, itu area di mana kita melakukan perhitungan analisa terhadap kondisi batuan untuk lokasi atau targeting yang akan kita bor. Nah, untuk dunia pengeboran ini sendiri, ini melibatkan banyak pihak ya. Kami di sini bekerja untuk memastikan bahwa planning untuk menambah kapasitas panas bumi atau disebut dengan uap ya, uap untuk menghasilkan listrik itu bisa terjaga dengan baik dengan cara menambah sumur panas bumi itu sendiri gitu. Jadi dengan adanya sumur panas bumi ini kita akan mendapat tambahan kapasitas uap untuk menghasilkan listrik gitu. Jadi untuk hasil akhirnya ini adalah kita akan supply ke PLN sebagai badan institusi negara, dan ini nanti akan dinikmati oleh kita semua termasuk di daerah Jakarta. Begitu mungkin singkat sih Bro. Wah, benar-benar teknis banget ya. Ini benar-benar emang harus jadi spesialis ya, nggak bisa generalis. Nah Bro, aku mau flashback lagi nih ya kan. Tadi kan kalau di 2009 ya berarti kurang lebih gaji di 1,5 juta ya. Kira-kira apa yang ada di bayanganmu waktu kamu pertama kali fresh graduate dapat di 1,5 juta Bro? Boleh sharing nggak nih? Oke, to be honest, pada waktu itu kecewa.
Ya, karena dengan lulusan dari engineering khususnya untuk petroleum engineer ya, kita kebayangnya itu kita bisa bekerja di perusahaan oil and gas yang cukup bonafit. Namun pada waktu itu karena tidak sesuai dengan harapan, ya saya sangat kecewa. Dan akhirnya saya menerima tawaran bekerja dari dosen saya pada waktu itu. Dan alhamdulillah dengan networking yang ada, saya mendapatkan kesempatan untuk diterima sebagai teknik asesor engineer, walaupun dengan gaji alhamdulillah pada waktu itu 1,5 juta, cukup untuk seorang single ya, bekerja di Jakarta gitu. Dan alhamdulillah sih 4 bulan bekerja di situ ya itu, dan saya keterima sebagai salah satu petroleum engineer pada waktu itu. Dan setelah itu gaji saya kebetulan naik, bisa dibilang 5 kali lipat ya, karena saya menerima 7,5 juta pada waktu itu. Dan itulah poin kebanggaan hati saya gitu ya. Oke, mungkin ini banyak banget nih yang dialami teman-teman di luar sana gitu bro. Maksudnya tadi kan ekspektasi realita belum tentu sama ya, tapi gimana Betul. teman-teman meresponnya ya kan, mau sampai kapan nih kan gitu. Betul. Nah terus mungkin juga banyak pertanyaan nih bro, apakah dirimu emang dari awal suka di bidang ini dari awal kuliah sampai kerja, atau sebenarnya punya dreams yang lain nih? Salah satu trigger kenapa saya mengambil teknik perminyakan, karena waktu itu saya punya om, dia kebetulan mendapat penugasan ke Dubai, sehingga saya berpikir wah, kerja di lingkungan perminyakan ini sangat bonafit gitu, sehingga itulah menyebabkan saya berpikir untuk mengambil jalur teknik perminyakan. Oke, nah tadi aku dengar kan ada istilahnya turning point ya, yang tadinya 1,5 tiba-tiba naik 5 kali lipat ya, jadi 7,5 tuh ya. Itu kan ada nggak sih, boleh di-sharing nih kuncinya apa nih bro? Saya sadar sih bahwa untuk mencapai kenaikan yang tadi 5 kali lipat itu memang ada suatu value yang harus saya miliki. Misal kompetensi saya untuk berbahasa Inggris, kompetensi saya untuk bisa mendalami lagi bidang engineering yang saya miliki. Walaupun memang baru lulus kuliah, tapi ada baiknya kita memiliki pendalaman ilmu terhadap apa yang udah kita ketahui. Hal itu bisa kita pelajari, terus kemudian mendapatkan ilmu dari para senior. Jadi mungkin poin itu yang menyebabkan saya merasa pada waktu saya merasa beruntung gitu, bisa diterima sebagai engineer di perusahaan Star Energy ini gitu. Oke, nah tadi kan salah satunya skill yang mendukung tadi kan salah satunya bahasa Inggris ya. Di satu sisi juga mungkin tadi mau lebih expert dengan mengambil S2 ya bro ya, dirimu. Saya ngambil S2 itu di tahun 2011, jadi masuk tahun ketiga saya bekerja ya. Dan saya mengalami fase di mana saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi walaupun sudah ada ya apa yang harus saya kerjakan, tapi kayak saya merasa sebenarnya ada yang kurang gitu dari dalam diri saya. Dan pada waktu itu saya melihat saya ada waktu yang cukup luang ketika pas saya pulang kantor, dan saya melanjutkan untuk kuliah di tempat yang dulu saya idam-idamkan, yaitu di ITB gitu. Ya, hal itulah yang mendasari bahwa saya mengambil sekolah kelas Jakarta. Jadi saya pulang kerja, saya ke kampus di Jakarta pada waktu itu, dan belajar sampai mungkin jam 10 malam baru kembali ke rumah. Jadi ya memang suatu hal yang perlu dedikasi, perlu komitmen dari awal untuk bisa melewati hal itu. Teman-teman ya tadi ya emang perlu komitmen ya. Sama juga buat teman-teman sobat finansialku yang mungkin lagi ada di fase-fase seperti itu tadi, Bro Rama merasa dia perlu upgrade diri ya. Tadi udah ngalamin nih bro, yang udah fase yang masih galau, terus juga pindah kerja sampai S2 segala macam. Tapi pasti ada dong ya satu keputusan hidup yang kita akhirnya sesali. Pernah nggak sih bro mengalami fase-fase seperti itu? Mungkin fase terberat pada waktu itu adalah ketika saya menerima tawaran bekerja ya. Saya harus pindah ke Sumatera. Itulah fase di mana saya harus meninggalkan yang ada di Jakarta ya. Dalam artian meninggalkan itu adalah kesempatan saya untuk dipromosi ke senior engineer pada waktu itu, dan juga meninggalkan lingkungan yang ada di Jakarta nih yang selalu mensupport saya ya. Akhirnya saya mengikuti kata hati saya untuk pindah ke Sumatera, dan pada waktu itu sempat saya sesali dengan keputusan saya ya. Cuman
ternyata Allah itu memiliki jalan yang berbeda untuk saya dan memberikan yang terbaik kepada saya pada waktu itu, sampai akhirnya saya berada di posisi sekarang ini gitu, Bro Robi. Begitulah. Itu luar biasa ya Bro Rama, ya, meninggalkan comfort zone, support system yang sama ini dari Jakarta. Itu kan yang disesali Bro. Tapi ada dong yang juga disyukuri dari sisi gelapnya. Ya, ini sisi terangnya nih. Boleh dicerita nggak dalam yang pernah kamu ambil selama hidup ini? Silakan. Oke, diamond side dari dark side yang tadi saya jelaskan itu, saya itu memiliki kesempatan untuk belajar menjadi seorang engineer yang berada di perusahaan global ya, di mana saya bisa memiliki koneksi atau networking dengan pegawai Chevron di mancanegara. Terus yang kedua, saya juga merasa bersyukur saya bisa berada di perusahaan yang memiliki sistem atau SOP yang sudah terintegrasi dan itu diakui oleh global gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kesempatan saya untuk mengenal terkait sama dunia drilling ini lebih luas lagi, lebih masif, dan keempat adalah karena ini perusahaan global dan Chevron itu juga memiliki concern terhadap kesehatan mental pegawainya, dan saya merasa bersyukur dengan bekerja di Chevron itu. Saya juga dipindahkan ke Jakarta dan saya ikut merasakan bagaimana rasanya pensiun pensiun dini ya di awal bekerja 10 tahun experience saya, dan akhirnya saya mendapatkan tabel besar yang kebetulan bisa cair gitu untuk pegawai yang baru bekerja 3 tahun pada waktu itu. Wah, keren banget. Ini jadi satu ini ya final testnya dirimu terakhir ya sebelum yang benar-benar naik level ya. Jadi itu udah satu package gitu yang nggak bisa cuman terima enaknya doang nih, pasti ada nggak enaknya juga. Tapi ini satu paket teman-teman. Nah, Bro, nggak berasa nih ngobrol sama dirimu ya. Udah hampir di ujung acara nih. Boleh cerita nggak nih pesan-pesan buat sobat-sobat finansialku yang mungkin sekarang masih di posisi low, yang masih lagi berjuang meniti karir, yang masih mungkin disepelekan lah dan seterusnya, dengan merasa juga nggak pede dengan dirinya dan seterusnya. Silakan. Oke, ini dari pengalaman saya ya. Beberapa hal yang saya catat itu pertama yakin. Kita harus yakin sama diri kita bahwa kita memiliki nilai yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu. Terus yang kedua adalah tetap mau belajar sama siapapun, mau dari orang bawah, mau dari peers, ataupun juga dari atasan, dan juga dari orang-orang yang berada di luar area kita. Gitu. Jadi belajar sama siapapun dan belajar kapanpun, dan harus siap kapanpun ya, karena kita tidak tahu kesempatan itu bisa datang kapanpun. Pada saat kita siap, kita bisa menggunakan kesempatan tersebut. Terus kemudian yang ketiga adalah jangan lupa untuk selalu tetap bersedekah, karena saya yakin semakin banyak kita memberi, maka Allah, Tuhan pun juga akan banyak memberikan kita sesuai dengan bahkan lebih dari apa yang kita berikan ke orang lain ataupun ke lingkungan. Dan yang terakhir itu adalah selagi ada orang tua, berbaktilah sama orang tua. Dengan kita berbakti, mudah-mudahan doa-doa dari orang tua itu bisa membantu kita untuk scale up terhadap kondisi ekonomi kita dan juga kondisi diri kita. Dan yang kelima, kalau misalnya sudah punya pasangan, hormatilah pasangan kita ya. Kalau udah punya anak, karena rezeki kita itu adalah juga rezeki dari pasangan kita dan rezeki anak-anak kita. Mungkin itu sih yang bisa saya sharing untuk sekarang ini. Oke, lengkap banget ya teman-teman. Jadi kita harus ke atas, ke samping, dan ke bawah gitu ya. Karena intinya kita tahu di sini kita cuma sementara ya. Apa sih value hidup kamu gitu. Nah, kamu yang tentuin. And do your best and let God do the rest, teman-teman. Yes, exactly. Luar biasa. Oke. Thank you banget Bro Rama, terima kasih udah sharing ke Sobat Finansialku. Semoga apa yang kamu lakukan terus bisa memberikan inspirasi buat teman-teman sekeliling, keluarga, dan dimanapun yang nonton YouTube kita sore hari ini. Oke.
Siap. Oke, perjalanan hidup emang nggak selalu mulus ya teman-teman. Tapi percayalah, masih ada harapan untuk maju selama kita masih percaya dan berharap. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke, Bro Rama, waktunya live langsung dari alam. Wah, jadi mengingatkan ya, kita juga jangan lupa ya selalu memperhatikan alam juga gitu, karena kita bagian dari alam itu. Semoga perbincangan ini bisa jadi inspirasi teman-teman ya, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, saya Robi Kristi pamit, sampai ketemu di event selanjutnya. Thank you, selamat sore. Selamat sore. Bye.